Oke, kita lanjutkan di bagian yang kedua, di part yang kedua. Tadi kita sampai membahas tentang NX, NY, dan NZ. Jadi number of bin jumlahnya begitu ya. Jadi sebagaimana seperti kalian ketahui, kalau kita membuat data itu potongannya semakin banyak, maka kelihatannya akan semakin baik, semakin smooth begitu. Nah, kemudian tadi kita sampai mendesain USR bin untuk mendeteksi elektron di tulang itu gitu kan. Tulang itu ukurannya dia 5 kali 5 kali 5 cm begitu. Nah, kemudian kita masukkan juga sama detektornya gitu. Misalnya di sini jadi min 2,5 kemudian 2,5. Nah, di sini juga kita tulis 10 supaya masing-masing ukurannya itu jadi dipotong 10 begitu ya. Jadi 5 cm itu dipotong 10 jadi 0,5 lah ya. Nah, dari sini kemudian bagian Z-nya, nah ini yang penting. Kalau seandainya kita bisa lihat bahwa ukuran dari tulang itu Z-nya juga 5 cm, berarti dia persegi gitu ya. Ya, kubus 5 kali 5 kali 5. Nah, tapi di dalam detektor kita tidak bisa menyimpan si Z-nya ini Si Z-nya ini 5 juga. Kenapa? Karena kalau Z-nya ini kita simpan 5 juga, misalnya min 2,5 sampai 2,5 ya. Sorry. 2,5 min 2,5 sampai 2,5. Nanti si detektor ini beradanya di titik pusat dia, bukan di tulang gitu. Jadi tulang itu kan sebetulnya kalau kita lihat arah sumbu Z, nah yang sebelah sini itu sumbu Z. Dia berada di kedalaman sekian gitu. Jadi kalau kita lihat dia berada di tengah-tengah ya. Nah, nanti kita tentukan Z si tulang ini di berapa gitu. Nah, kalau kita lihat Z-nya itu dia berada di 0 ya kan. Tapi kalau kita zoom in lagi, nah ini lebih detail. Berarti si Z tulang ini berada di posisinya ada di negatif 2,5 sampai 2,5. Jadi posisinya ini harus jelas gitu ya. Karena nanti kalau seandainya di sini ada Franklin filter, ion chamber, ada target, maka si tulang ini berada di kedalaman tertentu. Kalau ini kan memang kita desainnya di tengah gitu ya. Nah, nanti disesuaikan. Seperti kalau kalian lihat di contoh ini. Nah, contoh ini kita bisa lihat, ini kan Z-nya ya, yang ini dia dari min 10 sampai 50. Z-nya dari min 10 sampai 50. Kalau kita perhatikan contohnya, min 10 itu di sini ya Z-nya. Sampai 50 berarti dia mendeteksi pion sampai sini nih dia deteksi. Jadi sejak si radiasi itu mungkin dia akan mendeteksi hamburan gitu ya, karena kan beamnya dia ada di sini. Nah, beamnya kan kita bisa lihat. Nah, beamnya ada di sini. Kemudian dia pasang Z-nya dari min 10 sampai 50. Jadi dia ingin mengetahui juga radiasi yang menembusnya gitu. Bukan hanya radiasi yang masuk, tapi radiasi yang menembus. Nah, oleh karena itu kita juga bisa lihat berarti di sini karena memang ukurannya ada di minus berapa ini, min 2,5 sampai 2,5. Jadi kita samakan. Tapi kalau seandainya posisi Z si phantomnya ini dia berada di bawah, nolnya ada di sini misalnya, ya, nah maka itu harus disesuaikan, ya harus disesuaikan. Tapi dalam kasus ini kita buat sama ya seperti ini. Nah ini tepat nih, artinya si detektor ini sudah tepat berada di dalam phantom, di dalam tulang. Memang tidak bisa kita lihat karena ya kan detektor dia sifatnya gitu. Nah ini di dalam tulang. Nah kalau seandainya kita ganti Z-nya itu enggak di 2,5, misalnya di 0, nah di 0 misalnya, nah di 0 sampai 2,5. Nah maka si detektor untuk mendeteksi elektron ini itu dia hanya mendeteksi dari tengah dari sini, karena ini kan Z-nya 0 di sini. Z-nya 0 sampai Z-nya 2,5. Jadi dia hanya mendeteksi area setengahnya saja dari sini sampai ke sini. Gitu. Karena memang kita masukkannya Z-nya dari 0 sampai 2,5. Tapi kalau kita ganti misal Z-nya di sini jadi min 2,5, maka dia semuanya kita deteksi gitu. Jadi mendeteksi elektron yang masuk ke dalam tulang. Tapi kalau kita tambah misalnya Z-nya nggak sampai 2,5, misalnya Z-nya ini sampai 10 gitu.
Nah, artinya adalah kita ingin mendeteksi elektron, dia tidak hanya yang masuk ke dalam tulang di sini, tapi sampai yang 10 sampai di sini. Nah, di sini kita nanti akan tahu kira-kira di kedalaman 7 ini berapa jumlah elektronnya. Di sini berapa, di sini berapa. Karena kita mendeteksi sampai di 10. Tapi kalau kita ganti lagi misal dia hanya sampai di 2,5 ya, maka itu tepat berada di dalam tulang. Tapi biasanya kita mendesain memang sesuai kebutuhan. Ya detektor itu memang kan kita simpan di dalam targetnya ya. Kita ingin tahu berarti sesuai dengan ukuran target. Seperti itu. Tapi ada juga beberapa kerjaan senior kalian itu dia mendeteksinya di luar gitu. Contoh misalnya ketika mendeteksi ruang radiasi, radiasinya di sini, kemudian di sini ada tembok, nah dia deteksinya di sini gitu. Apakah ada radiasi yang menembus dari tembok? Ya, itu memang bergantung terhadap kebutuhan begitu ya. Nah, ini adalah untuk yang elektron. Partikel artinya dia bisa elektron, bisa proton dan yang ada di sini. Bisa neutron juga. Nah, kita akan tambahkan satu lagi untuk energi. Ya, jadi kita masukkan satu lagi scoring, kemudian PSR bin. Nah, di sini juga kita ambil Cartesian. Nah, di sininya kita ambil energi. Nah, nanti dia akan ada dua, ya. Akan ada dua. Ada yang energi dan ada yang partikel gitu. Ini juga bisa kita samakan min 2,5 sampai 2,5. Ininya 10. Kemudian negatif 2,5, 2,5, ini juga kita kasih 10. Kemudian ini negatif 2,5, kemudian ini 2,5, ini juga 10. Nah, berarti di sini kita sudah membuat detektor untuk elektron, untuk energi di dalam tulang. Gitu. Artinya berapa nanti elektron yang masuk ke tulang, berapa energi yang masuk ke tulang. Bisa juga, oh saya mau perbuat yang banyak Pak, bisa juga. Misalnya ini kita tidak hanya mendeteksi elektron, ini kita clone. Nah, kita tinggal ganti saja karena ini partnya ya, ini berarti energi, gitu ya. Nah, misal ini elektron, part satunya misalnya kita ganti jadi positron. Nah, ini. Nah, berarti kita nanti akan ada data elektron, positron dan energi. Itu ya. Nah, ini kita sudah sampai pada desain desain USR bin ya, scoringnya elektronnya di mana. Nah, ini kita sudah lihat ya. Di sini BIM-nya adalah energi. Mungkin kita masukkan energinya adalah ini satuan jangan lupa giga ya. Kita mungkin 0,001 gitu ya. Jadi ini 1 mega lah ya. 1 mega karena dia dikali giga. Nah, ini partikelnya apa yang datang? Biasanya sumber itu adalah elektron. Ya, partikel elektron. Nah, ini energi yang datang adalah energi dari elektron. Kemudian posisinya di min 30, ini jangan terlalu jauh mungkin. Kita simpan saja misalnya di min 5 ya, artinya elektronnya itu berada di arah sumbu Z ya, tapi arah sumbu Z ya. Karena Z-nya itu kan kita sudah tentukan min 20 ya. Jadi kita tulis saja misalnya min 20. Tepat di permukaan pentem ya. Jadi kalau kita perhatikan nanti nah ini kan tepat ya, tepat di permukaan pentem. Si elektronnya tepat masuk ke sini, permukaan pentem, kemudian nanti kita ingin lihat berapa radiasi yang masuk ke dalam tulang. Ya. Oke, sampai sini terkait tutorial mendesain detektor menggunakan Fluka dan Flyer. Selanjutnya nanti kita buat simulasi.